Baik pemirsa, Anda sedang menyaksikan Unas Highlight bersama saya, Fida Ramadhani. Pemirsa, tepatnya pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, sedang diadakan seminar tentang literasi komunikasi politik pada mahasiswa dalam menangkal hoaks menjelang kontestasi politik 2024 yang dilaksanakan di Cyber Library Universitas Nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Literasi Komunikasi Politik Universitas Nasional. Ibu, untuk yang pertama, persiapan apa aja untuk mengadakan acara ini dan berapa lama acara ini dipersiapkan? Oke, jadi sebenarnya acara ini udah disiapkan dari sekitar 2 bulan yang lalu. Tapi untuk eksekusinya langsung itu karena mengingat para dosen kan juga banyak kesibukan lain. Kurang lebih 1 minggu lah sama panitia mahasiswa juga. Adakah kendala dalam melakukan persiapan tersebut, Bu? Kendalanya nggak terlalu banyak ya kendalanya karena semua timnya juga kompak. Terus juga koordinasi kita terbagi dari tim internal dan eksternal. Jadi saya dan Bu Pembina itu lebih banyak. Bu Pembina lebih banyak untuk komunikasi eksternal terutama untuk pihak sponsor, saya ke media partner, terus dan juga menghandle koordinasi ke tim internal gitu. Seminar literasi ini terlaksana dalam setiap tahun atau bagaimana, Bu? Rencananya seperti itu karena Pustera ini baru ya. Jadi kita pengen konsisten untuk bisa membuat kegiatan-kegiatan yang berbau literasi komunikasi politik. Nah, mungkin nanti ke tahun depan akan diadakan lagi, tapi dalam waktu dekat nih yang bisa kita kasih info bahwa nanti akan ada kegiatan pelatihan lagi yang sifatnya bukan seminar kayak seminar menangkal hoax ini ya, literasi dalam menangkal hoax itu cek fakta dan lain-lain, tapi lebih ke yang masih berkaitan juga gitu sama komunikasi politik. Baik, pertanyaan terakhir, Bu. Dengan adanya seminar ini, apa harapan Ibu untuk ke depan? Saya berharap UNAS bisa jadi pionir ya, bisa jadi contoh gitu kan buat kampus lain yang bisa aktif membuat gerakan literasi, terutama kita kalau sekarang kan kita lebih banyak untuk menguatkan internal mahasiswa kita, tapi kita harapannya juga bisa menjadi motor penggerak untuk universitas-universitas lain bisa kolaborasi bareng sama kita gitu, untuk memberikan literasi. Baik, Ibu, sekian tanya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Apakah tingkat partisipasi mahasiswa dalam pemilu bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan pendidikan politik dalam menciptakan literasi politik? Iya, ya pemilu 2024 ini kan memang memberikan kesempatan sangat besar ya kepada pemilih pemula, dan kita berharap bahwa ketika para mahasiswa mereka kemudian mau belajar tentang apa yang harus mereka sumbangkan bagi Indonesia, pilihan-pilihan politik, isu-isu apa saja yang mereka perjuangkan, ini kesempatan sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau seandainya nanti para mahasiswa bisa kompak, bisa solid, kemudian juga punya isu-isu yang sudah dipegang, mau isu lingkungan, mau isu anti korupsi, kemanusiaan, ketidakadilan, mau disuarakan, ini ruangnya. Jadi kalau seandainya para mahasiswa itu kemudian mampu berkonsolidasi, kemudian mampu membuat suasana politik lebih damai, pemilu kita menjadi lebih kompetitif, bukan lagi bicara figur tokoh saja, tetapi kita bicara isu, apa yang menjadi visi Indonesia ke depan. Insya Allah pemilu kita akan menjadi sesuatu yang menjadi pembuka hal-hal baik di masa mendatang. Ya, jadi saya berharap betul nih, Indonesia sangat tergantung dari bagaimana mahasiswa mengambil peran di pemilu 2024 ini. Pertanyaan terakhir, pesan apa yang ingin Mas sampaikan untuk mahasiswa terkait Pilpres mendatang? Maaf, kurang jelas. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh mahasiswa untuk Pilpres mendatang? Iya, para mahasiswa di pemilu 2024 pastikan untuk mencari rekam jejak dari siapapun yang ingin meminta suara dari para mahasiswa. Di mana mencari rekam jejak itu? Tentu jangan bergantung hanya kepada media sosial, tapi carilah kepada orang-orang yang bergerak dalam isu itu. Misalnya tentang isu lingkungan, tanyalah kepada orang-orang yang bergerak dalam isu lingkungan. Tentang anti korupsi, tanyalah kepada orang-orang yang selama ini mereka berjuang untuk anti korupsi. Ya, jadi jangan sampai mahasiswa terperdaya dengan konten-konten yang bisa jadi itu buatan rekayasa di media sosial gitu.
Jadi banyaklah berinteraksi dengan orang-orang yang terjun langsung. Bicaralah dengan masyarakat, apa kebutuhan mereka, apa yang bisa kita perjuangkan untuk mereka. Dengan itu kita bisa, mahasiswa saya rasa bisa menjadikan negeri ini menjadi negeri yang lebih indah lagi. Terima kasih. Baik pemirsa, sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya Vidya Ramadhani beserta juru kamera yang bertugas Artia Mardika melaporkan langsung dari tempat kejadian. Terima kasih dan sampai jumpa.